Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Lok Semawe pagi hari ini. Pendengar, kita segera update cuaca. Bagaimanakah perkiraan cuaca dari pagi hingga sore nanti? Kita sudah tersambung dengan forecaster BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Sudah ada Febrianto Simajuntak yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini. Info cuaca. Selamat pagi, Febri. Selamat pagi, Bang. Apa kabar, Febri, di pagi hari ini? Sehat, Bang. Sehat ya. Langsung saja, bagaimana prediksi cuaca dari pagi hingga sore nanti? Silakan, Febri. Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perakiraan cuaca mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti untuk wilayah Biren, Bandara Maluku Saleh, Lok Semawe, dan Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa. Kita prediksi cuacanya hari ini cerah berawan hingga berawan dengan suhu bervariasi mulai dari 23 sampai dengan 33 derajat Celcius, dan kecepatan maksimum angin hari ini bisa mencapai 30 sampai dengan 35 km per jam. Jadi angin lumayan kencang. Oke, untuk kecepatan angin memang cukup kencang ya, 30 sampai 30 ini ya, derajat ya, Kilometer per jam. Kilometer per jam. Ini bisa dikategorikan cepat ya? Ya, kencang, lumayan kencang. Kencang ya? Terutama sampai sore hari nanti. Oke. Dan bagaimana di daerah pesisir pantai? Gelombang lautnya? Kalau di pesisir, tinggi gelombang hari ini maksimum 2 meter, kemudian kecepatan angin hari ini maksimum 30 km per jam, tapi memang kondisi ini itu terjadi lumayan jauh dari pesisir, Bang, sekitar lebih dari 100 km dari bibir pantai. Jadi kalau nelayan mau melaut hari ini kurang dari 100 km dari bibir pantai masih aman sih, Bang. Oke, kalau udah lewat dari 100 km itu yang Iya, agak terawan ya. Oke. Iya. Secara keseluruhan ada himbauan untuk masyarakat terkait dengan cuaca, Febri? Iya, kita menghimbau masyarakat untuk hati-hati sama angin kencang hari ini, terutama dari siang sampai dengan sore hari. Kemudian juga hari ini cuacanya lumayan panas, lebih baik pakai sunscreen kalau mau keluar ruangan. Kemudian kita juga menghimbau masyarakat untuk tidak buang puntung rokok sembarangan, karena cuacanya lagi panas, bisa berakibat meluasnya sebaran api dan asap. Ditambah juga kita himbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan, karena di kondisi cuaca seperti ini yang panas terik ini bisa berbahaya, gitu, Bang. Baik, terima kasih Febri informasi cuacanya untuk pagi hari ini. Sukses terus, Febri. Sama-sama, Bang. Selamat pagi. Demikian info cuaca. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu.
Maafkan salahku dulu, aku sayang kepadamu. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu cintaku. Kamulah harta yang paling indah, ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Selalu membayangkan wajahmu, terbawa di setiap waktu dan mimpiku. Maafkan salahku dulu, aku sayang kepadamu. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu cintaku. Kamulah harta yang paling indah, ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Belalah dadaku, lihat betapa besarnya cinta ini. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu cintaku. Kamulah harta yang paling indah, ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih. Andaikan ku curi lagi hatimu, percayalah hanya padamu cintaku. Kamulah harta yang paling indah, ku sayang dan selalu ku jaga, kekasih.
memang tak bisa berikan padamu segalanya. Hanya kehadiran untuk selalu ada. Bahkan jika harus saat ini juga. Tunggu di sana sejenak saja. Oh yeah, ku akan ada untuk bersamamu segera. Coba dengarkan dia, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, hanya untukmu. Aku janjikan ku akan selalu ada. Bersamamu selalu berarti sentuhan tak akan terganti. Di sampingmu semua bisa ku lalui. Ku kan datang saat ini juga. Tunggu di sana sejenak saja. Oh yeah, ku akan ada untuk bersamamu segera. Coba dengarkan dia, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, hanya untukmu. Aku janjikan ku akan selalu ada. Tunggulah di sana sejenak saja. Tunggulah di sana sejenak saja. Sejenak saja. Tunggulah di sana sejenak saja. Sejenak saja. Tunggulah di sana sejenak saja. Tunggu di sana sejenak saja. Oh yeah, sejenak saja. Untuk bersamamu segera. Coba dengarkan dia, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, hanya untukmu. Aku janjikan ku akan selalu ada. Aku siapkan hati, aku siapkan diri. Percaya semua akan indah. Setiap senyum manisnya, setiap kerling matanya, pertanda hari baikku. Inilah saatnya untuk menyatakan, tapi di hatinya ternyata berbeda. Padamu luka yang datang begitu tepat saat hatiku jatuhkan cintanya. Padamu duka yang datang begitu cepat saat kau senyum dan katakan tidak. Hanya kepadamu cinta. Ingin hati berlari, ingin aku menjauh. Akankah dia mencariku? Pernahkah bayangkan bicara mentari, tiba gelap datang dan hujan mendera. Padamu luka yang datang begitu tepat saat hatiku jatuhkan cintanya. Padamu duka yang datang begitu cepat saat kau senyum dan katakan tidak.
yang datang begitu tepat saat hatiku jatuhkan cintanya. Jatuhkan cinta padamu, duka yang datang begitu cepat saat kau senyum dan katakan tidak. 너를 사랑해 보고 싶어 너도 나와 같다면 얼마나 좋을까 너를 좋아해 너를 사랑해 너도 나와 같다면 얼마나 좋을까 너를 좋아해 너를 사랑해 너도 나와 같다면 얼마나 좋을까 Padamu duka yang datang begitu tepat saat hatiku jatuhkan cintanya. Padamu duka yang datang begitu cepat saat kau senyum dan katakan tidak. Saat kau senyum dan katakan tidak. Saat kau senyum dan katakan tidak. Berawal dari cinta, dan inilah aku terlahir ke dunia, menghiasi hari bersama. Maafkanlah aku jika selalu menyusahkanmu. Tak ada maksudku untuk melukai perasaanmu. Kamulah yang selalu menguatkan aku, pelukanmu selalu hangatkan aku. Indahnya senyumanmu semangat bagiku. Cintamu menembus dimensi ruang dan waktu. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Lok Sumawe pagi hari ini. Saya sudah bersama Fikri. Halo Fikri. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bung Faiz, Ya. apa kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ketemu ya. lagi double F ini ya. Iya. Iya, double F ya. Iya. Oke, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, Alhamdulillah, semangat, gitu cuaca ya. pun sangat mendukung sekali ya Fikri ya. Betul, iya. Dan- Cuma ada sedikit kendala bagi Apa ini? nelayan itu menurut informasi Betul. BMKG tadi ya. Angin kencang, gelombang tinggi di perairan laut itu ya. Betul. Yang berdampak pada aktivitas para nelayan tradisional Betul. begitu Bung Faiz ya. Jadi diimbau untuk para nelayan ya, kalau misalnya melaut itu jangan sampai 100 km Terlalu jauh gitu dari ya. dari yang terlalu jauh. Memantau situasi bagaimana begitu ya. Dan kemudian ini Bung Faiz, pada Iya. hari ini kita akan membahas masalah komitmen Hari Gizi, Betul. yaitu untuk Menurunkan ya. menurunkan angka stunting. stunting. Aduh, bisa belepotan saya ini. Iya. Jadi komitmen Hari Gizi itu Betul. kita turunkan angka stunting. Iya. Tentu memang kalau bisa kita review lagi ya bagaimana Betul, iya. stunting ya ataupun angka stunting di Aceh Utara dan Lok Sumawe ini memang informasinya data dari
dinas kesehatan setempat Betul, itu ya. ada sedikit peningkatan. Nanti ya. kita akan mendengarkan bagaimana apa pendapat dari penyampaian dari dinas kesehatan, dan sebelumnya kita juga ingin menyampaikan informasi yang kita kutip dari media nasional ini, Bu Betul. Faiz. Bahaya stunting di Indonesia bukan lagi ancaman, Betul. sebab 1 dari 3 bayi Indonesia rawan terkena stunting. Untuk itu peringatan Hari Gizi Nasional berupaya mengajak seluruh pihak untuk kembali menguatkan komitmen dalam mencegah angka stunting ini. Sebagaimana dikatakan Ibu Wakil Presiden Wuri Ma'ruf Amin, Indonesia saat ini menghadapi 3 beban persoalan gizi, yakni kekurangan gizi, kelebihan berat badan, serta kekurangan gizi mikro anemia. Ini apa nih anemia, Bung Bais? Ya, nanti kita tanyakan ya. Mikroanemia ya. Iya, baik. Dan untuk saat ini, Bung Bais, kita sudah tersambung bersama Kabid Keluarga dan Kesehatan Gizi dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe. Ada Ibu Jahara Mkes, Bung Bais. Kita coba sampai kita tanya bagaimana dengan apa yang bisa dilakukan Dinas Kesehatan untuk dalam komitmen mencegah memperkecil risiko angka stunting di Kota Lhokseumawe. Betul. Kita sapa dulu beliau. Iya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Fikri. Selamat pagi. Ya, baik. Apa kabar Ibu Jahara? Alhamdulillah baik, sehat Iya. hari ini, Pak. Ibu Jahara benar ya masih di Kabid Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinkes Kota Lhokseumawe ya? Iya, masih Insya Allah sampai sekarang. Iya. Ini Bu, ini bagaimana komitmen dari Dinas Kesehatan sendiri dalam menurunkan angka stunting di Kota Lhokseumawe? Ada nggak catatan kita, Bu? Ada berapa jumlah angka stunting yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe ini, Bu? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan dulu selamat pagi kepada seluruh pemirsa RRI Kota Lhokseumawe. Iya. Sekitarnya yang masih setia dengan Pro 2 ya. Pro 1, Bu. Pro 1 Iya. ya. Vicky juga ya. Iya, Dan terus yang satu lagi Bang apa saya Bang lupa. Faiz. Bang Faiz ya. Bang Faiz ya. Iya. Pas di hari-hari tertentu memang kadang-kadang saya sering juga sih di calling untuk bisa ini di sini on air. Terima kasih untuk program upaya penurunan program stunting Kota Lhokseumawe ini. Sebenarnya kita sudah maksimal banget Pak kan. 3 tahun yang lalu lah kita lebih progresnya untuk menurunkan angka stunting. Dan saat ini kita ada sekitar 796 anak yang masih tercatat sebagai balita stunting. Berapa? 700, Bu? 796 Pak sampai hari ini. Karena setiap bulan dia angkanya itu fluktuatif, dia bisa naik, bisa turun. Dia naik mungkin disebabkan oleh beberapa hal, mungkin pendataan belum maksimal, maksudnya pengukuran balita-balita yang masih belum diukur gitu kan. Kemudian ada mungkin balita yang lahir dengan berat badan lahir rendah dan kurang tinggi badannya, sehingga itu ini. Itu data dari tahun berapa itu, Bu? Kita dari angka tahun 2021 Pak. 2021 sampai dengan 2024 ini tercatat ada 700 sekian lebih, Bu ya? 796 ya. 96. Berarti ini ke depan masih banyak peningkatan atau bagaimana caranya kita menurunkan angka stunting ini, Bu? Ya, kita tahun lalu di bulan Juni 2023 itu angkanya 1022 anak balita, Pak. Di tahun 2021, Bu ya? 2022. 2022. Nah, 2021 kan lebih banyak lagi. 2022 itu bulan Juni itu 1022 anak balita yang stunting. Terus di Desember kemarin kita ada 803 anak. Terus di Januari ini ke Februari ini ada 700. Jadi ada penurunan. Memang tidak terlalu signifikan, tapi dari 1000 ke 700 itu lumayan juga Pak. Selama 7 bulan ya sudah kita progres. Nah, untuk upaya sendiri penurunan stunting itu kalau secara spesifik itu kan Dinas Kesehatan cuman punya fungsi itu 30% Pak. Yang ada namanya konvergensi dengan dinas-dinas terkait. Itu banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh mereka secara konvergensi bersama Dinas Kesehatan. Kan ada intervensi spesifik di kami kesehatan, ada intervensi sensitif di dinas-dinas lain. Karena
penyebab stunting sendiri itu bukan karena faktor gizi saja, Pak. Jadi banyak hal. Jadi program-program yang prioritas di kami itu ada 11, Pak. Mulai dari remaja putri ya, jangan anemia. Dikasih tablet vitamin FE itu setiap minggu sekali itu. Sudah dilaksanakan di sekolah. Itu sejak remaja putri sebenarnya. Itu dari calon pengantin itu kita screening anemianya. Kemudian ibu hamil. Ibu hamil juga dipantau, terutama ibu hamil yang kurang energi kronis. Ya jangan sampai anemia, jangan sampai yang kurus sekali itu kek itu kurang energi kronis itu jadi jatuh dia ke dalam nanti lahir bayi dengan berat badan rendah itu udah kita progres. Kemudian di tingkat balita itu ada penanganan makanan tambahan MPASI. MPASI itu pendamping ASI. Jadi anak balita yang bayi 6 bulan ke atas tuh wajib diberikan makanan tambahan pendamping ASI gitu sampai 2 tahun tuh wajib, nggak bisa ASI aja tidak mencukupi. Itu program kita juga. Terus ada pemberian makanan tambahan untuk balita gizi kurang maksudnya masih kurang, jangan sampai jatuh dia ke gizi buruk atau ke stunting, itu sudah anak. Kemudian penanganan balita gizi buruk. Nah, gizi buruk itu yang sudah gizi kurang terus gizi buruk terus sakit itu juga masih ada angkanya. Terus pemberian makanan tambahan untuk balita stunting. Termasuk satu lagi imunisasi dasar lengkap pada bayi. Nah itu juga wajib yang sekarang angkanya sangat jauh sekali Pak yang diharapkan. Itu salah satu sebab mengapa balita-balita kita itu sakit gitu. Kita kasih makan pun dia kan, kalau dia sakit nggak sehat terus nggak jadi apa-apa. Balita itu kalau bayi, apalagi bayi di bawah 2 tahun tuh dikit demam sakit dengan mau makan udah langsung jatuh dia. Nah itu banyak angka-angka penyakit akibat infeksi. Jadi itu juga harus kita progres, itu kita harus bersama-sama gitu sih. Sangat banyak sekali. Terus yang satu lagi ini masalah buang air besar sembarangan di rumah-rumah. Itu juga sedang kita progres STBM-nya gitu. Itu pun susah kali karena seorang ibu yang sedang hamil kan Pak, kemudian di lingkungan tidak sehat dikasih makan gizi apapun dia. Misalnya airnya nggak bersih, buang air besar sembarangan, nggak punya jamban, kemudian ada yang merokok di dalam rumah. Itu nggak bisa karena itu makanya saya bilang tadi kalau stunting itu bukan hanya masalah gizinya, tapi masalah lingkungan, perilaku juga mempengaruhi gitu Pak. Termasuk misalnya seorang ibu yang sedang hamil atau punya bayi, dia duduk di lingkungan pabrik yang polusi itu juga masuk gitu. Mas di situ jadi kita lebih progres ke sana. Di konvergensi sendiri di dinas lain juga sudah dilakukan hal yang sama, cuman berbeda intervensinya barangkali seperti itu. Gitu Pak mungkin. Kalau kita lihat ini Bu, dari amatan atau pantauan kita di pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu di desa-desa, ini kebanyakan yang kita dapatkan apakah mereka itu dari keluarga miskin atau memang dari keluarga yang bagaimana itu Bu, yang kebiasaan sering kita temukan balita penderita stunting ini Bu? Ya, rata-rata yang kita temukan dari surveillance ringan, kecil-kecil yang kita lakukan pun bertahap itu memang dari sebagian besar keluarga menengah ke bawah. Menengah ke bawah itu Bu ya? Lingkungannya, kemudian mungkin ekonominya juga, faktor air bersihnya juga mungkin tidak mengkonsumsi, kemudian juga tidak diimunisasi. Terus tidak ada imunisasi juga salah satu pengaruhnya Bu, dampaknya Bu ya? Iya, dan merokok di dalam rumah Pak. Nah itu Pak Ijang merokok dalam rumah. Itu sangat berbahaya karena Pak, kalau ada ibu hamil, ada bayi balita dalam rumah itu sebenarnya jangan merokok dalam rumah karena itu pengaruh semuanya. Terus kalau bayi lahir dengan berat badan rendah itu otomatis dia pasti pendek sih. Kalau nggak kita kejar dalam 2 tahun itu akan jadi pendek dia akan jadi cantik. Nah itu yang banyak gitu kan, yang banyak aja. Jadi kok angka-angka yang lain kayak misalnya dia sakit kelainan kromosom itu kan ada persentasenya tidak terlalu banyak.
Jadi bukan sepenuhnya karena faktor kekurangan gizi, tapi faktor orang tua juga berpengaruh ini Bu. Nah ini kalau dari pantauan kita nih Bu, dalam kita melakukan sosialisasi, ini bagaimana sih sikap dari masyarakat sendiri khususnya ibu hamil ataupun si bapak ini, ketika kita menjelaskan jangan merokok di rumah, itu bagaimana tanggapan dari mereka ini Bu? Apakah mereka maklum atau mereka ogah ini Bu? Sebagian besar masyarakat sudah paham, Pak. Sudah paham Bu ya? Sudah paham, cuman masih ada juga yang seperti itu. Kalau menurut saya kan lebih kita progres ke yang ada balita, ya, ibu hamil di dalamnya itu. Kalau misalnya yang lain kita rubah perilaku tuh kan nggak bisa segimana gitu Pak. Sulit Bu ya? Butuh banyak perjuangan termasuk dengan perwal gitu ya. Dan sehingga itu ada satu punishment buat kita yang mungkin melanggar itu. Kalau posyandu itu masih berjalan lancar gitu enggak sekarang nih Bu? Itu alhamdulillah sangat lancar sekarang Pak, karena sekarang semakin digencarkan Bu ya? Semakin banyak atau semakin lancar. Jadi semakin lancar semakin banyak masyarakat yang mengakses posyandu, ya semakin banyak yang diukur. Kadang anak-anak yang tadinya nggak tahu di mana, dia di sudut mana, udah dibawa ke posyandu diukur sudah. Seperti itu. Ya, jadi kan bukan hanya kita Pak, sebenarnya di BKKB sendiri juga punya tim mereka, tim pendamping keluarga. Jadi di tiap desa itu dia punya mereka 3 orang, bidan desa, kader, ibu desa. Jadi yang memantau data-data orang-orang berisiko stunting di lapangan. Jadi banyak sebenarnya intervensi, belum lagi orang tua asuh, kemudian ya dari Dharma Wanita, dari kakak semua sudah ke situ gitu. Kenapa masih ada stunting? Itu tadi, kalau dia udah umur 3 tahun, itu kalau kita intervensi itu apa ya, agak sulit Pak, bukan sulit ya, agak lambat dia, lambat perkembangan anak itu, lambat tinggi badan. Tapi kalau di atas dan 0 sampai dengan 2 tahun tuh masih cepat tuh pertumbuhan tinggi badan cepat, maka disitulah lebih kita utamakan tuh intervensinya. Iya, dalam komitmen Hari Gizi ini, Dinas Kesehatan sendiri ada kegiatan apa nih untuk memperingati Hari Gizi ini Bu? Apa yang bisa kita lakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat ini? Iya, mungkin kita nanti akan berkoordinasi dengan ini ya, gizi untuk bagaimana membuat memang gizi. Selama ini kita nggak hari gizi, Pak, emang udah setiap hari masalah gizi aja yang kita pikirkan tuh, masalah penting gitu. Jadi untuk merayakan udah apa ya, masih udah biasa kayak gitu, karena memang udah gizi terus setiap hari. Itu data di kami itu lengkap, kalau memang Bapak mau lihat per desa, by name, by address, sudah kita print semua di situ setiap saat. Karena itu ada aplikasi namanya EPPGBM Pak, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Jadi yang ngisi status gizi itu adalah kader, bidan desa. Jadi setiap mereka sudah menimbang, mengukur, masukkan ke dalam aplikasi itu. Jadi itu kayak ini, quick count dia. Misalnya hari ini kita lihat berapa, besok udah berapa, tiap hari itu. Selama tim kita yang ada di desa dan puskesmas bekerja itu akan naik turun gitu itunya. Tapi kita progres ke yang tadi yang 700 itu kita progres supaya nanti dia jangan bertambah gitu ya. Mudah-mudahan tidak Pak. Usaha kita udah habis kayaknya nih Pak. Bisa-bisa Pak. Iya, kalau kita boleh tahu ini Bu, ada catatan mungkin kita Bu. Itu dari 4 kecamatan itu Bu ya. Itu kira-kira desa mana sih, di daerah mana sih yang paling banyak ditemukan angka stunting di 4 kecamatan Kota Loksema ini Bu? Oh iya ya. Kita gini kan di konvergensi itu kan ada beberapa dinas terkait Pak. Sudah dengan Satgas. Satgas Stunting Kota Loksema itu dipimpin oleh Pak Sekda. Jadi di situ sudah ditentukan sekarang tahun 2024 ini ada 19 desa kampung fokus stunting gitu. Itu yang paling banyak ditemukan di desa mana, di kecamatan mana itu Bu? Kecamatan, misalnya kayak di Kecamatan Muara 1 kita ada jumpa di desa Palu Kunti itu tinggi ya, paling tinggi. Kemudian di Bangpulo gitu kan. Kalau di
Banda Sakti itu ada di Desa Pusung Baru, Pusung Lama. Nah itu desa paling tinggi. Kok dibilang Mengat itu di Gampung yang itu yang di daerah. Jadi di 4 kecamatan ada Bu ya? Ya kalau di kecamatan kecamatan Moradua itu ada di Lukman Putih. Jadi ada dia bervariasi Pak. Tapi 19 desa itu menjadi lokus secara nasional. Karena memang ditentukan oleh beberapa data yang dikumpulkan oleh berbagai dinas, bukan hanya dinas kesehatan dalam penentuan lokus stunting itu. Nanti Bapak perlu memang untuk desa-desa nanti bisa saya share by chat mungkin atau WA. Ya baik, boleh Bu, nanti tolong disampaikan biar kita buatkan beritanya Bu ya di KBRN Bu. Ya. Baik Bu Mbak Is. Ya. Kita sudah Akhir ngobrol ada pesan mungkin. Ya, dari Ibu mungkin ada pesan untuk masyarakat terkait dengan bagaimana stunting. Baik, kesempatan ini kesempatan yang baik buat saya barangkali untuk menyampaikan, karena selama ini di pihak-pihak dinas kesehatan terutama bidan desa dan puskesmas itu sudah sangat memantau ya terkait dengan stunting. Cuman kadang-kadang mungkin di pihak mereka tuh ada laporan bahwa sekarang masyarakatnya sudah manja gitu, katanya manja kalau nggak usah lah pergi ke posyandu, nanti kan diantar, diperiksa kita ke rumah, kita tunggu di rumah aja. Nah itu yang jadi permasalahan sekarang. Jadi masyarakat jangan diam Bu ya, harus berusaha gitu ya. Ya, mobilitas dari tenaga kesehatan itu kan banyak hal lain yang harus dikerjakan. Kami menghimbau supaya seluruh peserta posyandu, ibu hamil ya kan, kemudian yang punya bayi, punya balita itu mengakses posyandu. Datang ke posyandu, jangan nunggu di rumah, karena apa? Nanti kadang tenaga kesehatan kita juga tidak bisa memantau semuanya, udah nggak dapat penimbangan, pengukuran, sehingga nanti itu akan berbahaya kalau nggak tiap bulan kita ukur. Nah, masyarakat di rumah mohon mengakses segala layanan kesehatan, terutama posyandu, kemudian poskesdes, postu yang ada di desa yang terdekat. Laporkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh ibu hamil, oleh balita, atau mungkin ibu calon pengantin gitu ya. Calon pengantin pun wajib gitu diperiksa gitu, harus siap dia hamil, nggak bisa hamil terus tiba-tiba bayinya nanti udah lahirnya stunting gitu. Ya, terutama pengantin usia dini nih Bu ya. Ya, semua pengantin yang usia produktif, yang nanti ya udah nggak produktif lagi gitu. Mungkin itu. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang punya ibu hamil, punya balita, pergi ke posyandu, datangin posyandu, minta diukur, minta ditimbang. Nah sekarang nggak bisa kita duduk diam di rumah saja, orang nggak akan mungkin tahu semua. Mungkin itu yang jadi masalah besar di kami gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jahara sudah bersama kami di Lintas Pagi bersama saya Fikri dan juga Pak Is di studio Pro 1 dari Lok Semawe. Ya. Terima kasih Ibu Jahara, sukses terus Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Lok Semawe pagi hari ini. Saya masih bersama sejoli saya ini, ada Fikri ya. Kita masih bahas, masih ngobrol terkait dengan penurunan angka stunting ya di hari gizi. Tadi kita sudah bincang-bincang bersama Kabid Dinkes, Kabid Kesehatan Keluarga dan Gizi di Dinas Kesehatan Kota Lok Semawe. Betul. Itu disebutkan ada sekitar 700 ya. 700 lebih. 700 lebih angka stunting yang ditemukan di 4 kecamatan Kota Lok Semawe. Benar. Dari situ kita beranjak pindah nih Bu Faiz. Kita beralih ke Kabupaten Aceh Utara, kita ambil salah satu sampel ya. Oke. Salah satu sampel di Puskesmas Kecamatan Nisam. Benar. Gitu ya. Kita ingin mencoba, kalau tadi di Kota Lok Semawe disebutkan di daerah pedalaman itu yang banyak ditemukan angka stunting. Nah, kita mengambil sampelnya sekarang di Puskesmas Kecamatan Nisam. Bagaimana ada Ibu Nurlina Kusma. Terputus sepertinya Fikri, mungkin bisa ditelepon kita coba kembali. Ya, kita akan menghubungi Ibu Nurlina Kusma ya. Ini beliau adalah Kepala Puskesmas Nisam Aceh Utara, dan kita akan ngobrol ya, kita akan cari tahu ya bagaimana angka stunting di daerah tersebut ya, ataupun di kecamatan tersebut ya Fikri ya. Kalau tadi di Kota Lok Semawe seperti yang sudah disampaikan Ibu Jahara, ini di 4 kecamatan sekitar 700 lebih. Terdapat sekitar 700 lebih angka stunting yang menderita stunting. Bagaimanakah di Aceh Utara? Bung Fikri masih terus menghubungi Ibu Nurlina Kusma ya, Kepala Puskesmas Nisam Aceh Utara. Ya, sepertinya ada gangguan jaringan di sana. Gangguan jaringan, sinyalnya susah kata Bu Nurlina tadi. Oh, di sana di Nisam susah ya? Susah. Tapi coba kita hubungi kembali. Kita coba hubungi kembali Bung Faiz. Ya, hubungi kembali karena memang benar itu Kecamatan Nisam salah satu juga kecamatan yang bisa dikatakan pedalaman ya. Pedalaman Fikri, gitu ya. Jadi sinyalnya kurang baik juga untuk pagi hari ini. Ya, kalau tadi disebutkan Ibu Jahara itu rata-rata banyak ditemukan angka stunting di daerah pelosok ya, seperti di Palu Punti, daerah perbukitan ya. Yang jelas di desa-desa pedalaman ya. Walaupun di wilayah Kota Lok Semawe ini wilayah kota, namun ada juga desa-desa yang ya bisa dikatakan pedalaman lah ya di Kota Lok Semawe. Kita masih terus mencoba untuk menghubungi Ibu Nurlina Kusma. Beliau Kepala Puskesmas Nisam Aceh Utara, salah satu puskesmas yang bisa dikatakan pedalaman di Aceh Utara. Kita akan mencari informasi terkait dengan angka stunting di kecamatan tersebut ya. Baik pendengar, kami juga informasikan untuk Anda pagi hari ini cuaca cukup cerah sekali. Ya, matahari sudah mulai menyinari ya. Teriknya matahari juga sudah mulai terasa walaupun di jam 9 ya. Jadi mungkin ini suhu akan terus meningkat hingga nanti siang ya. Dan bagi Anda, informasi kami dapatkan dari BMKG tadi ya, dihimbau ya untuk tidak membakar lahan ya, banyak-banyak minum air putih ya supaya tidak terkena dehidrasi. Ya, jaga kebersihan. Itu juga sangat berpengaruh dengan angka stunting gitu ya. Kurang bersih ini juga stunting pengaruh ya. Oke, kita sudah tersambung dengan Ibu Nurlina Kusma. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ibu Nurlina. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Nurlina? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kayaknya jaringannya susah ya di Kecamatan Nisam ya. Benar ya? Iya, kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Berarti Ibu diam di tempat dulu, jangan geser Bu, nanti putus lagi kayak tadi. Iya betul. Nanti takutnya kalau Ibu bergeser nanti hilang sinyalnya lagi kurang ya, hilang lagi. Ya. Benar. Ibu Nurlina, kalau tadi kita sudah bincang-bincang bersama Kabid Dinkes Kesehatan Keluarga dan Gizi di Kota Lok Semawe. Dan kabarnya itu dari 4 kecamatan banyak ditemukan angka stunting di daerah pelosok gitu ya, yang di daerah perbukitan gitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana di Kecamatan Nisam ini, kan termasuk daerah yang jauh ini Bu dari kota Bu ya. Bagaimana Ibu? Nisam Antara Ibu ya? Nisam Antara. Di kami itu ada sekitar 40 balita stunting saat ini. Oke, 40 balita ya. Iya. Yang mengalami stunting ya Ibu ya di Nisam Antara Ibu. Iya. Saat ini kondisinya seperti apa mereka Ibu?
Alhamdulillah saat ini mereka dalam pantauan kami kemarin itu sudah kami berikan PMT lokal, PMT pemulihan yang dari Puskesmas. Kemudian untuk saat ini mereka juga dalam pantauan desa. Jadi di desa itu ada juga diberi PMT. Kita lakukan pemantauan setiap posyandu, kemudian kita ada juga lakukan kunjungan rumah. Betul. Kemudian kita juga bekerja sama dengan kita KBN, itu kita melakukan intervensi ke balita stunting dan balita kes. Oke. Bagi artinya kita 40 balita yang saat ini mengalami stunting itu terus kita pantau ya Ibu ya. Iya. Kondisinya ya. Jadi kondisinya itu semakin membaik atau malah ada yang semakin menurun Ibu? Semakin membaik. Membaik alhamdulillah. Dari dulu jumlah balita stunting di kami itu ada 60. 60. Sekarang itu 40. Oke. Dulu 68 jumlahnya. 68. Saat ini sudah tinggal 40, artinya berkurang menurun. Berkurang yang stunting tadi sudah mulai sehat ya Ibu ya, sudah tidak dikategorikan stunting lagi. Berarti sudah tercapai komitmennya ya. Komitmen menurunkan angka stunting. Alhamdulillah. Oke. Itu cara penanganannya seperti apa Bu untuk mereka balita stunting itu? Ya mungkin sama juga dengan yang sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya. Kita melakukan pemantauan, kemudian memberikan PMT pemulihan, kemudian juga kita berikan edukasi baik itu di posyandu atau melalui kunjungan ke rumah. Kemudian kami di Nisam Antara itu alhamdulillah kerjasama dengan lintas sektor luar biasa. Betul. Jadi kami punya komitmen untuk penurunan stunting itu di mana kita memfasilitasi kami Puskesmas untuk penyediaan PMT sesuai dengan yang kami anjurkan untuk sebagai PMT penyuluhan di posyandu. Jadi PMT yang kita berikan itu sudah tinggi protein hewani di posyandu itu sebagai bentuk penyuluhan untuk diberikan di rumah nanti oleh keluarga. Kemudian dari desa juga mereka memberikan seperti telur, bantuan telur, kemudian ada susu juga untuk yang kasus-kasus stunting dan cek. Iya. Ibu, ini kalau kita melihat bagaimana sih pemahaman dari orang tua dari penderita stunting, apakah mereka aktif atau mereka hanya menunggu didata oleh petugas atau mereka yang lebih aktif datang ke puskesmas ini? Betul. Kalau saya lihat kalau di tempat kami itu sekitar 80-20 lah. 20 yang masih pasif, kemudian pasif. Yang 80-nya sudah aktif. Sudah paham Bu ya? Sudah, itu terlihat dari kunjungan mereka ke posyandu misalnya, tanpa harus kita paksakan lagi, tak perlu kunjungan rumah lagi, mereka sudah datang sendirinya. Mungkin dengan daya tarik di posyandu juga. Setiap datang ke posyandu itu ada edukasi, ada PMT yang menarik, mungkin dari situ juga mereka menjadi lebih aktif. Jadi sudah para ibu-ibu rumah tangga sudah mulai berusaha, sudah mulai peduli ya? Iya. Terutama lagi kalau di kami Nisam Antara, kebetulan kami dalam penanganan stunting ada kami buat satu inovasi yaitu rumah stunting atau rumah cegah stunting itu. Jadi dengan itu masyarakat menjadi lebih teredukasi. Iya, baik. Iya, ada kendala Bu yang kita hadapi dalam melakukan penurunan angka stunting khusus di Kecamatan Nisam Antara ini? Kalau kendala itu lebih ke penanganan yang sensitifnya, misalnya kayak MCK, kemudian kalau air bersih, sebenarnya air di Nisam Antara itu mereka menggunakan air sumur. Tetapi mungkin dalam cara penanganannya yang masih kurang, dan ini terus kami upayakan semaksimal mungkin kita edukasi masyarakat. Satu lagi mungkin yang masih kurang di pemberian ASI inklusif. Oke. Pemberian ASI yang eksklusif yang yang jarang ya Ibu ya?
baru tercapai 65%. Oke. Jadi banyak ibu di sana yang tidak menyusui ya ibu, gitu. Bukan tidak menyusui, Jadi? tapi tidak memberikan ASI eksklusif 6 bulan pertama. Oh, 6 bulan Jadi pertama tidak disebabkan memberikan. karena banyak masyarakat kami itu yang bekerja ke kebun-kebun sehingga anaknya ditinggal di rumah sementara kebunnya jauh. Oke. Gitu. Jadi pemberian ASI eksklusif maksudnya itu Pak Fikri ya. Betul. Jadi pas dari 6 bulan itu seharusnya rutin ya ibu ya, eksklusif Seharusnya diberikan. tidak ada makanan lain, tidak ada PMP lain. Oke. Ya, seperti katakan Ibu Jahara tadi, mereka dari keluarga ekonomi ke bawah ya. Ya mungkin para ibunya harus mencari rezeki, anaknya ditinggal. Jadi oke, Nah, jadi ini selain jadi persoalan ya. selain ibu-ibu itu yang bekerja di kebun, di ladang, apalagi keluhan ibu-ibu itu sehingga tidak bisa memberikan ASI eksklusif ibu. Iya. Ya masalah ekonomi juga kadang kita sudah ajarkan, petugas kita lapangan sudah ajarkan, Bu, kalau mau kasih ASI eksklusif itu bisa diperas kemudian disimpan. Ya kendalanya lagi karena mereka masyarakat ekonomi menengah ke bawah tidak punya kulkas, kemudian belum lagi di Nisam Antara itu kadang-kadang mati lampu yang lama. Ini menjadi kendala juga bagi masyarakat untuk memberikan ASI eksklusif. Seharusnya walaupun mereka bekerja bisa mengupayakan untuk menyimpan ASI, tapi itulah kendalanya. Iya, Ibu Nurlina, ini ada komunikasi nggak dengan suhunya Ibu Sri Mukhtar ini, yang di RSU Mutia ini? Insya Allah selalu. Selalu menjalin komunikasi ya dengan Selalu, suhunya ya. ya. Selain Beliau komunikasi. dosen saya dulu, Pak. Oh, Iya. dosen ya. Sebentar lagi kita juga akan menghubungi beliau ini. Oke, terima kasih Ibu Nurlina sudah bersama RRI di pagi hari ini. Sukses terus Ibu Nurlina. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Langsung guys. Ya. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Oke, Ibu Nurlina sudah bersama kita berkar tadi. Beliau adalah Kepala Puskesmas Nisam Antara ya. Dan sudah ngobrol bagaimana angka stunting di kecamatan tersebut yang semakin hari semakin menurun ya. Jadi ada balita yang stunting 68 orang, tapi sampai saat ini sudah tinggal 40 orang ya yang masih mengalami stunting, dan alhamdulillah berkat pantauan dari puskesmas ya, petugas. mereka petugas puskesmas mereka sudah sehat ya, dan saat ini tinggal 40 balita lagi yang mengalami stunting. Sementara tadi dari data dari Dinas Kesehatan itu ada sekitar 790 sekian ya. Sekian ya. Ini data yang ditemukan angka stunting di 4 kecamatan. Sementara di Puskesmas Nisam Antara ada sekitar 68, tapi saat ini tinggal 40 orang. Iya, persoalan nggak jauh beda Bung Faiz. Benar. Dari mereka berasal dari keluarga menengah ke bawah. Ke bawah ya, ekonomi yang sulit membuat mereka tidak bisa juga memberikan ASI eksklusif ya kepada balita. Dan selanjutnya kita akan ngobrol dengan siapa, Fikri? Kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Sri Mukhtar ya. Sri Mukhtar. Beliau adalah akademisi dari dosen juga dan juga bekerja di bidang kesehatan ya. Kesehatan di Kesehatan rumah dan sakit gizi ya. di rumah sakit umum Cut Mutia ini. Ini masternya ya. Masternya. Suhunya Ibu Nurlina. Suhunya Ibu Nurlina. Kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam, Bang Faiz, Bang Jul. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya. Udah lama kita nggak ketemu, sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu Sri sengaja kita hubungi terakhir ya, untuk menyampaikan closing statement yang luar biasa nanti terkait dengan komitmen Hari Gizi ya yang turun ke angka stunting. Ini kalau ngomong angka stunting, kita sudah sering berbicara angka stunting ya Ibu ya di RRI ya. Dan permasalahannya ya itu saja sih, artinya ekonomi, kurang perhatian dari masyarakat kita ya. Mungkin ada yang ingin sampaikan lain Ibu ini terkait stunting. Iya, kalau kita sesuai tema ya, kalau kita bicara komitmen sebenarnya untuk berhasilnya stunting itu
komitmennya harus berkolaborasi ya, nggak Benar. hanya pihak kesehatan saja, tapi multisektor ya. Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media massa, termasuk yang dilakukan RRI hari ini adalah salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat ya. Nah, pentingnya komitmen ini terbukti karena prevalensi stunting itu walaupun tadi saya dengar angkanya masih ada, tapi prevalensi stunting kita dari tahun ke tahun telah terjadi penurunan. Ya, kalau kita lihat dari awal itu stunting kita itu rata-rata tiap provinsi 30% waktu itu. Tapi semenjak pemerintah membentuk tim percepatan penurunan stunting ini dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 ini yang dijalankan sejak 2018 ini terjadi penurunan. Kita lihat kalau di awal di 2018 itu 30,8%. Kemudian dengan kerjasama tim tadi termasuk Bu Nurdina di Puskesmas itu sekarang di 2022 yang survei terakhir itu menjadi 21,6%. Ini terjadi penurunan sudah lumayan bagus walaupun target pemerintah kita kan 14% ya di tahun 2024. Betul. Nah ini tercapai apa enggak nih? Ini sudah 2024 ini. Iya. Nah kalau untuk komitmen kepala daerah sendiri kita lihat sekarang para kepala daerah apakah bupati wali kota itu sudah sangat konsen untuk penurunan stunting, termasuk sekarang kan alokasi dana desa itu sudah melalui peraturan bupati itu sudah diarahkan untuk salah satunya penanggulangan stunting. Nah ini menunjukkan komitmen pemerintah sudah cukup baik. Cuman masalahnya sekarang adalah yang menjadi tantangan adalah dari anggaran yang tersedia itu apakah sampai ke masyarakat sesuai dengan harapan kita. Yang tadi itu yang saya sempat dengar tadi bagaimana dengan ASI eksklusif kita, karena kalau cuman pemberian makanan saja itu tidak akan mencukupi. Tidak cukup. Nah kalau kita lihat ya tidak cukup. Kalau kita lihat dari program pemerintah yang sekarang ini ada PMT pencegahan stunting yang dikucurkan oleh pemerintah yang pengelolaannya di bawah Dinkes, mungkin Bu Lina sudah menjalaninya. Itu kader kita dilatih tentang bagaimana mengolah makanan bergizi, kemudian memasak makanan tersebut lalu membagikan ke rumah-rumah keluarga yang berisiko stunting, itu didanai oleh pemerintah. Nah, kader disuruh membagikan makanan ke rumah-rumah keluarga yang berisiko stunting tanpa dibarengi dengan edukasi. Jadi bagi-bagi makanan aja. Nah ini mungkin yang perlu kepedulian pemerintah terhadap kader. Jadi dia di samping membagikan makanan ke keluarga yang berisiko stunting juga disertai dengan edukasi. Bagaimana loh cara mengolah? Kan sekarang diharapkan adalah bahan pangan lokal dan kaya protein hewani. Kan itu sekarang yang digaungkan oleh pemerintah. Nah kader yang sudah dilatih itu juga mengedukasi ibu-ibu. Bagaimana cara mengolah bahan pangan lokal itu menjadi makanan bergizi yang kaya protein hewani. Jadi suatu saat dana pemerintah itu di stop dengan sesuatu alasan dan lainnya, si ibu tidak gelagapan. Dia punya bahan pangan di sekitar tempat tinggalnya, tapi dia nggak pandai mengolah menjadi makanan bergizi. Ya kan? Intinya Nah, masyarakat di situ, jangan dimanjakan begitu ya. Iya, harus diedukasi. Nah sekarang permasalahannya kan edukasi stunting ini kadang-kadang sama sekali tidak menyinggung tentang ASI, bagaimana menyusui, karena itu sebenarnya ASI itu sangat berperan penting dalam pencegahan stunting ini. Nah masyarakat kita ini kan sekarang sudah terpedaya dengan iklan, ya kan, dengan iklan. Kadang-kadang memberi ASI begitu dapat iklan, kayaknya susu itu sesuatu yang menaikkan derajat mereka. Karena kalau beli susu, kalau kasih susu itu kayaknya lebih keren gitu. Nah, susu itu dianggap asupan berkelas ya. Padahal kan 4 sehat 5 sempurna itu sudah lama dihapuskan gitu. Padahal kan. dia Artinya, hanya membantu itu Bu ya. Ya, susu itu sebenarnya sama dengan protein hewani lainnya gitu kan. Kenapa mesti harus fokus ke susu? Ini saya bukan anti susu ya. Maksudnya semasa ASI eksklusif itu bisa kita ASI sampai usia 2 tahun bisa kita manfaatkan, kenapa mesti susu gitu? Ikan banyak, tinggal di pinggir laut gitu. Di ikan itu kandungan yang ada dalam susu itu ada di ikan, ada natriumnya, ada proteinnya, ada semua dalam ikan. Jadi kenapa mesti memaksakan dengan susu?
Jadi masyarakat kita itu sekarang sudah terperdaya dengan iklan, bukan diberdayakan ya, sudah terperdaya. Padahal kalau Ya, kita terus- lihat, kalau kita mengandalkan ASI eksklusif itu bisa hemat biaya juga Bu ya. Iya benar, hemat biaya gitu kan, tidak merepotkan gitu, tinggal dibersihin aja gitu kan. Terlebih saat ini kan donasi itu sangat banyak ya untuk susu gitu kan, yang membuat ibu-ibu beralih. Demikian juga dengan makanan pendamping ASI. Sekarang kan donasi bubur bayi kemasan itu, wah sangat meriah gitu kan. Nah ini kalau pemerintah, khususnya pemerintah daerah kita tidak memberikan perhatian, apalagi kalau ada layanan kesehatan, ada nih oknum-oknum tenaga kesehatan yang menjual susu, ada nih 1-2 ada nih. Ini perlu Tidak bisa kita diantisipasi, pungkiri. Ya, tidak bisa kita pungkiri ada begitu melahirkan di klinik langsung dikasih susu tanpa diedukasi ibu untuk memberikan ASI gitu kan. Susu sih Jadi boleh, nanti, tapi harus diutamakan ASI eksklusif itu Bu ya. Untuk 6 bulan pertama tidak boleh memakai susu, tetap harus ASI 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan bisa dibantu dengan Susu makanan pendamping lain ya. Yang jelas tapi ASI itu utama ya Bu, air susu ibu ya. utama. Iya. Padahal ada Nah itu dia yang nyanyinya tuh. harus. Ya. Jadi kadang literasi gizi kita itu ya kadang nggak harus masyarakat ekonomi ke bawah sebenarnya. Literasi gizi itu semua lini. Kadang orang punya uang tapi dalam perbelanjaannya itu salah kaprah, ya kan? Ngeri tuh sekarang Bang Faiz, Bang Jul kan? Malah sekarang katanya ada percobaan mengawetkan ASI mirip susu bubu. Nah, ini. Waduh. Semakin canggih ya. Ya, jadi susu itu jangan nanti diperjualbelikan ini jadi komoditi baru gitu kan, diperjualbelikan. Bahaya sekali. Mungkin Itu, begini juga Bu, dia bekerja mungkin susunya diawetkan dulu, nanti ketika ibunya bekerja susunya dikasihkan begitu. Nah, itu kalau dari ibu sendiri nggak masalah, Pak. Ini masalah ini bebas ya Ibu ya, dari yang ibu-ibu lain ini kan yang bahaya. Iya, sekarang kalau ibunya bekerja oke, nggak apa-apa di-freezerkan, kemudian untuk ketika bayi ibu sendiri, nggak ada Bu, ya? diberikan untuk bayi sendiri. Tapi sekarang ada juga ibu-ibu sekarang udah manja, malas malam-malam menyusui, jadi susunya dibekukan, nanti ada pembantunya yang kasih ke anaknya melalui susu botol. Ini juga salah kaprah Bang Faiz, ya kan? Iya, harusnya ya kontak langsung payudara ibu dengan bayi itulah yang mengikat tali kasih sayang. Tapi ketika diberikan dengan susu botol, sama aja dengan memberikan susu botol, kasih sayangnya nggak ada gitu kan? Nah itu dia pembelian. Kemudian ada juga susu beku yang tidak jelas asal usulnya, kemudian diperjualbelikan. Nah ini yang membahayakan kalau ibu-ibu sekarang ya malas, ibu-ibu muda gitu kan. Nah itu dia. Kemudian ya iklan ini yang harus kita cermati bersama. Masyarakat harus diedukasi dengan sangat masif sekarang ini, karena iklan itu mengalahkan penyuluhan ASI eksklusif. Jadi tenaga kesehatan harus lebih peduli gitu kan, jangan sampai kalah dengan iklan gitu, Bang Faiz, Bang Jul. Oke, Ibu Sri, terima kasih sudah bersama RRI di pagi hari ini. Sukses terus, baik. Sehat terus Bu Sri. Amin, Bang Faiz, Bang Jul juga demikian. Baik. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam. Oke, pendengar, itu dia Ibu Sri Mulyati Mukhtar, SKM MKM, beliau pemerhati kesehatan ya dan gizi dari Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Ini kalau bagian gizi ya, ini Ibu ini master ya ini. Boleh kalau mau ada yang mau konsultasi boleh dengan beliau ya. Ya. Tadi Bu Nurlina Kusma juga mengatakan bahwa kalau itu beliau adalah suhunya. Suhunya. Dosennya ya. Iya, baik. Oke, jadi benar ya seperti kata Ibu Sri tadi ya. Artinya pemberian ASI eksklusif ini harus benar-benar diberikan ya, benar-benar komitmen lah ya. Iya, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat ya. Jangan mengandalkan susu bubuk gitu. Karena ASI eksklusif lebih bermanfaat begitu ya. Ada juga selain menjaga stunting juga memunculkan kedekatan antara si bayi dan ibu, kasih sayang begitu ya. Oke.
Fikri, Ya, sudah tanpa terasa ya, sangat terasa ya. Sangat terasa. Sudah jam 9 lebih ya, artinya Iya. kita sudah offside nih waktunya. Betul, rekan operator kita juga sudah geleng-geleng kepala nih, Iya, sudah melebihi iya. waktu katanya. Ya, Bung Mirza ya. Bung Ya, nggak apa-apa, Bung Mirza ya. Kata Bung Mirza katanya lanjutkan aja Bang, nggak apa-apa. Beliau santai. Beliau santai. Cuma senyum. Senyum aja ya. Ya baik, kalau begitu Bung Faiz, sekedar catatan bahwa di Kota Losma itu masih terdapat sekitar 790 sekian angka stunting, di puskesmas kecamatan ada 60. Betul. Sementara dari Ibu Sri Mukhtar tadi juga menghimbaukan, menganjurkan kepada masyarakat agar mengutamakan ASI eksklusif kepada bayi itu untuk mencegah angka stunting. Betul. Dan dengan demikian Bung Faiz, hingga di sini Program Lintas Pagi bersama saya sebagai gatekeeper dan juga rekan operator Ada Mirza. Ada Mirza, ya mohon undur diri, mohon maaf jika ada kata yang salah, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fikri. Sudah bersama saya di Bincang Pagi untuk pagi hari ini. Pendengar, selanjutnya nanti ada rekan saya, ada Zul Angkasa yang akan menemani Anda dalam Blog Semawe Siang. Tetap terus bersama kami, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.